Coba bayangin, negara kita ini ibarat punya brankas raksasa yang setiap hari diisi penuh sama hasil tambang, batu bara, dan kelapa sawit yang nilainya gila-gilaan. Tapi anehnya nih, pas kita buka brankasnya di akhir bulan, kok isinya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya? Terus sisa kekayaan kita lari kemana? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kebijakan baru dari Indonesia yang super berani dan belum pernah ada sebelumnya. Namanya pembentukan BUMN khusus ekspor. Ini bukan kebijakan biasa ya. Ini langkah monumental yang dirancang khusus buat ngentiin apa yang bisa dibilang sebagai pencurian sumber daya alam terbesar di era modern. Jadi, ini dia misteri besar yang udah ngehantuin ekonomi kita bertahun-tahun. Kenapa volume ekspor kita tuh melimpah banget, tapi kas negara tetap aja rendah? Tiap hari, kapal-kapal kargo raksasa bawa jutaan ton batu bara, nikel, sawit keluar dari pelabuhan kita. Logikanya kan negara harusnya kebanjiran uang, bener nggak? Tapi realitanya cukup ironis. Penerimaan pajak dari sektor raksasa ini sering banget gak sebanding sama apa yang kita ekspor. Ada triliunan kekayaan yang bocor dan hilang entah kemana di tengah jalan. Makanya pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin ada sebuah keputusan bersejarah. Presiden Prabowo resmi ngumumin kebijakan buat membentuk BUMN khusus ekspor. Inti dari kebijakan ini, semua penjualan komoditas strategis alam kita wajib lewat satu pintu aja. Dan pintu itu dikendalikan langsung sama negara. Tujuannya simpel tapi ambisius banget, memaksimalkan penerimaan negara biar kita nggak cuma gigit jari dan pastinya biar kita bisa bersaing sejajar sama negara-negara penghasil sumber daya lain kayak Meksiko atau Filipina. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Permainan nakal eksportir SDA. Di sini kita bakal ngebongkar celah-celah besar di dalam sistem yang selama ini dimanfaatin. Gini, biar paham kenapa pemerintah sampai bikin solusi satu pintu, kita harus tahu dulu akal-akalan mereka selama ini. Kalau kita bedah, ada 4 metode kecurangan utama yang sering dipakai. Pertama, transfer pricing. Ini trik manipulasi harga jual ke anak perusahaan mereka sendiri. Kedua, under invoicing, alias malsuin dokumen biar nilai atau volumenya kelihatan jauh lebih rendah, supaya pajaknya juga kecil. Ketiga, misclassification. Bayangin, batu bara kualitas premium dilaporkan sebagai kualitas rendah, cuma biar bayar royaltinya murah. Dan yang keempat, ini nih yang paling bahaya buat ekonomi makro kita. Pelarian devisa hasil ekspor, atau biasa disebut DHE. Coba kita fokus sebentar ke soal DHE ini, karena dampaknya lumayan ngeri. SDA-nya digali di bumi Indonesia, dikerjain sama orang kita, barangnya dijual ke luar negeri, tapi dolar hasil penjualannya itu nggak pernah benar-benar balik ke sistem perbankan kita. Uang miliaran dolar itu malah diparkir santai di bank-bank luar negeri, misalnya di Singapura. Akibatnya apa? Likuiditas dolar di dalam negeri jadi kering kerontang. Dan ini bikin nilai tukar rupiah kita jadi rentan banget. Barangnya punya kita, tapi negara lain yang nikmatin putaran uangnya. Gak fair kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Biar lebih kebayang gimana cara mainnya, yuk kita lihat simulasi kasus transfer pricing lewat contoh fiktif, grup Megacall. Mari kita bedah gimana keajaiban akuntansi ini bekerja. Di skenario normal, Megacall ini modal produksinya $60. Terus dia jual batu baranya ke pembeli di Cina pakai harga pasar $100 per ton. Indonesia tarik pajak normal 22% dari untungnya. Jadi negara dapat $8,8 per ton. Adil dong? Tapi, kalau mereka pakai trik transfer pricing, ceritanya beda jauh. Megacall di Indonesia sengaja jual dulu batu baranya ke anak perusahaannya di negara tax haven yang tarif pajaknya 0%. Dengan harga murah banget, cuma $70. Terus baru deh anak perusahaan itu yang jual ke Cina dengan harga real $100. Hasilnya, pajak yang masuk ke kantong Indonesia anjlok, cuma jadi $2,2. Sementara laba buat grup Megacall malah makin tebal. Dan grafik ini ngegambarin dengan sangat jelas betapa parahnya efek manipulasi dokumen itu buat penerimaan negara kita. Lihat deh, angkanya terjun bebas dari $8,8 ke cuma $2,2. Artinya, lebih dari 75% hak negara yang secara harfiah adalah uang yang harusnya bisa dipakai buat bangun sekolah, jalanan, atau rumah sakit, menguap gitu aja ke luar negeri. Selisih $6 per ton tadi mungkin kedengarannya kayak uang receh ya. Tapi, mari kita kalikan dengan volume ekspor nyatanya. $66 juta alias sekitar 1 triliun rupiah. Ini adalah kerugian yang diderita negara kita setiap tahunnya. Cuma dari satu perusahaan eksportir berkapasitas 10 juta ton yang mainin transfer pricing. Cuma satu perusahaan, bayangin. Gimana jadinya kalau kita hitung ribuan perusahaan tambang dan sawit yang ada di seluruh Indonesia? Angkanya pasti bikin geleng-geleng kepala. Lanjut ke bagian 3, kita bahas obat penawarnya.
BUMN ekspor pintu tunggal alias solusi satu pintu. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah gimana pemerintah motong langsung sumber masalahnya. Di cara lama, produsen swasta bebas ngoper dokumen dan barang ke afiliasi mereka di luar negeri sesuka hati. Tapi lihat struktur cara baru. Rantai main mata itu diputus paksa. Sekarang, produsen wajib jual barangnya lewat satu entitas aja, BUMN ekspor. BUMN inilah yang bakal ngekspor langsung ke pembeli akhir pakai harga referensi pasar global yang transparan. Jadi nggak ada lagi tuh celah gelap buat nyembunyiin keuntungan. Semuanya terang benderang. Masuk ke bagian 4, dampak strategis ekonomi makro. Di sini kita ngomongin pergeseran dari sekedar nambal kebocoran jadi sebuah strategi geopolitik besar. Kebijakan ini tuh misi besarnya jauh lebih dari sekedar urusan pajak. Kita lagi main catur di level global. Pertama, kedaulatan rupiah. Karena yang transaksi sama orang luar itu BUMN, otomatis semua dolar langsung masuk ke bank negara kita. Rupiah langsung punya backingan kuat. Kedua, kita bisa jadi penentu harga. Bayangin, karena swasta nggak lagi banting-bantingan harga di luar, Indonesia tiba-tiba bertindak kayak kartel raksasa. Persis kayak OPEC buat minyak, tapi ini versi kita buat batubara dan CPO. Ketiga, hilirisasi paksa. Kalau swasta ngerasa ribet harus ekspor bahan mentah lewat BUMN, ujung-ujungnya mereka bakal milih bikin pabrik olahan di dalam negeri. Dan keempat, pengawasan terpusat. Pemerintah sekarang cuma perlu ngawasin satu BUMN ini aja, nggak perlu lagi pusing ngejar ribuan perusahaan di pelosok. Jauh lebih efisien kan? Semua strategi tadi ngebawa kita ke satu visi yang menurut saya sangat luar biasa. Kita bakal bertransformasi dari sekedar supermarket sumber daya alam yang murah menjadi sebuah korporasi raksasa yang mengendalikan pasokan dunia. Coba resapi pergeseran mentalitas gini. Selama puluhan tahun kita cuma pasif, ngebiarin kekayaan kita diambil murah. Tapi sekarang negara ambil alih kendali. Kita berdiri sebagai penguasa pasokan yang berhak nentuin aturan mainnya. Tapi tunggu dulu, mari kita realistis sedikit di bagian 5 ini. Kita bahas resiko dan tantangan kebijakan, khususnya rintangan operasional dari sistem sentralisasi ini. Jadi poin krusialnya gini, visi itu emang indah di atas kertas, tapi pas dieksekusi di lapangan, wow, tantangannya luar biasa. Pertama, ngambil alih ekspor jutaan ton dari ribuan perusahaan itu gampang banget memicu birokrasi yang ekstrim dan bikin rantai pasok jadi macet kalau nggak siap. Kedua, bank-bank BUMN kita dipaksa harus punya uang tunai atau likuiditas yang super masif buat nalangin pembelian ini. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, monopoli absolut itu selalu punya sisi gelap. Tanpa pengawasan yang radikal, kewenangan tunggal ini berpotensi kuat banget ngelahirin korupsi jenis baru di dalam BUMN itu sendiri. Siapa yang jamin gak ada oknum yang minta uang pelicin cuma buat nyempetin antrian dokumen ekspor? Ini ancaman nyata. Terlepas dari semua risiko besar tadi, waktu kita terus berjalan. Masa transisi buat nyesuaiin diri sama kebijakan eksportir tunggal ini udah dipatok bakal berakhir di tanggal 31 Desember 2026. Nah, dari titik itu ke depan, udah nggak ada lagi yang namanya kompromi. Kebijakan satu pintu ini bakal berlaku mutlak dan ngerubah fondasi ekonomi sumber daya alam kita untuk selamanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua pikirin bareng-bareng. Akankah BUMN khusus ekspor ini benar-benar berhasil nyumbat kebocoran kekayaan negara yang udah mengakar puluhan tahun? Atau jangan-jangan langkah ini secara nggak sadar cuma mindahin lokasi permainan nakal itu ke dalam institusi kita sendiri? Jawabannya jelas bakal sangat bergantung sama transparansi dan ketegasan hukum di masa depan. Kita lihat aja nanti. Sampai di sini dulu bedah materi kita, tetap kritis, dan sampai jumpa